Halo Mission Lovers, hari ini bagaimana kabarnya? Apakah ada sukacita? Gimana dengan hari ini? Nah, kembali lagi di Mission Stories, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Santo Pankrasius. Daripada kita makin penasaran, mari yuk, mari kita simak. Santo Pankrasius lahir menjelang akhir tahun 289 Masehi di dekat Sinada, sebuah kota di Frigia, provinsi konsuler di Asia Kecil. Orang tuanya yang kaya berasal dari Romawi. Ibunya Siriada meninggal saat melahirkan, sementara ayahnya Cleonia meninggalkannya sebagai yatim piatu pada usia 8 tahun. Karena itu, ayahnya mempercayakan Pankrasius kepada pamannya Dionisio untuk mengurus pendidikan dan administrasi asetnya. Keduanya, Santo Pankrasius dan Dionysius, pindah ke Roma untuk tinggal di villa bangsawan mereka di Monte Celio. Di sini mereka bertemu dengan komunitas Katolik di Roma dan mereka meminta untuk bergabung dalam komunitas pengikut Yesus Kristus. Penemuan tentang Allah dan Yesus Kristus mengobarkan hati kedua orang itu, sehingga mereka meminta pembaptisan dan ekaristi. Sementara itu, penganiayaan kejam terhadap Diocletianus terjadi pada tahun 303 Masehi, dan teror dari provinsi-provinsi kekaisaran mencapai Roma. Tak terelakkan lagi. Mereka menghabiskan setiap orang yang menolak memberikan dupa kepada dewa-dewa Romawi atau mengakui keilahian Diocletianus. Santo Pankrasius juga dipanggil untuk memberikan korban persembahan dan sekaligus menyatakan kesetiaannya kepada Kaisar Diocletianus. Namun, ia menolak dengan tegas. Maka, dia kemudian dibawa ke hadapan Kaisar sendiri untuk diadili. Kaisar Diocletianus terkejut. Sebuah manuskrip yang disimpan di Basilika San Pankrasius menceritakan demikian. Dengan daya tarik dan keelokan masa mudanya, ia menggunakan segala janji dan ancaman untuk membuatnya meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Keteguhan iman Santo Pankrasius membuat kagum Kaisar dan seluruh pelayan istana yang hadir pada interogasi itu. Namun, Kaisar pun merasa terhina. Maka tak segan-segan, ia memerintahkan pemenggalan kepada pemuda pemberani tersebut. Pankrasius dibawa keluar dari Roma di Via Aurelia. Saat matahari terbenam, jalan Via Aurelia berubah menjadi ungu pada tanggal 12 Mei 304 dan kegelapan menyelimuti kuil Dewa Janus. Santo Pankrasius mempersembahkan kepalanya kepada Algojo yang ragu-ragu untuk melaksanakan tugasnya. Dengan cara ini, ia menyerahkan hidupnya kembali kepada Allah. Setelah kemartiran anak laki-laki itu terwujud, seorang ibu rumah tangga Romawi yang termasyur mengumpulkan kepala dan tubuhnya, meminyaki mereka dengan balsem, membungkusnya dengan linen berharga, dan menempatkannya di sebuah makam baru, yang secara khusus digali di katakombe yang sudah ada. Di tempat kemartirannya, masih kita baca sampai sekarang ini tulisannya berbunyi, Hic decolatus fuit Sanctus Pankrasius. Di sini Santo Pankras dipenggal. Selanjutnya, kepala martir itu ditempatkan di requiem berharga yang masih dihormati hingga saat ini di Basilika Santo Pankrasius. Namun sisa-sisa jenazah martir kecil itu disimpan dalam guci yang ditempatkan di bawah altar utama bersama dengan relikwi para martir lainnya. Santo Pankrasius, santo pelindung pemuda aksi Katolik, tidak diragukan lagi. Adalah salah satu santo paling populer tidak hanya di Roma dan Italia, tetapi juga di seluruh dunia. Gereja-gereja dan biara-biara telah dibangun dan didedikasikan untuknya. Misalnya, Santo Gregorius Agung mendirikan di Roma dan Santo Agustinus dari Canterbury
mendirikan di London, Inggris. Yang juga patut diperhatikan adalah Santuarium Santo Pancratius dekat Piacenza di kota Torino terkait dengan peristiwa ajaib pada petani Antonio Casella yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1450. Saat memotong rumput, dia secara tidak sengaja melukai kaki istrinya yang datang membawakannya makanan. Pasangan yang berduka ini berdoa kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan. Tiba-tiba mereka dihibur oleh penampakan Santo Pancratius yang menjanjikan kesembuhan. Dan sebagai gantinya, mereka mendirikan Santuarium Santo Pancratius di situ sebagai tempat ibadah. Hingga saat ini, santuarium yang megah ini masih menjadi tujuan para peziarah. Mission lovers, sekian dulu ya kisah dari Santo Pancratius. Sampai jumpa di Mission Stories berikutnya. Let's mission, bersahabat, terlibat, dan menjadi berkat. Bye-bye.